Selamat siang Bu Bidan. Selamat siang juga Mbak, silakan duduk. Baik Bu Bidan, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Emiliana Devi, saya bidan yang bertugas di PMB ini, di PMB untuk siang hari ini ya Mbak. Sebelum kita melakukan tindakan yang lebih lanjut, apakah saya boleh tahu nama Mbak siapa? Nama saya Natalia Doci Bu. Nama suaminya Mbak? Nama suami saya Donatus. Umur Mbak? Umur saya 20 tahun. Umur suaminya? Umur suami saya 25 tahun Bu Bidan. Baik, kalau untuk pekerjaan Mbak ini apa ya Mbak? Saya mengajar sebagai guru SD. Sebagai guru ya? Dia Kalau Bu. suaminya? Suami saya sebagai wira swasta. Oke, wira swasta. Saya boleh tahu nggak Mbak alamatnya di mana? Alamat saya Komplek Laperna, Munis Sanggau. Kalau suaminya Mbak? Alamat suami saya Dusun Labak, Kecamatan Bonti. Baik. Kalau boleh tahu nomor HP Mbak juga boleh dicantumkan Mbak? Baik Bu Bidan. 0878 4114 2149. Oke. Kalau boleh tahu tujuan Mbak sini ada apa ya Mbak? Jadi tujuan kami berdua datang ke sini karena ingin konsultasi mengenai calon pengantin Bu Bidan. Jadi tujuan kami berdua datang ke sini karena ingin konsultasi mengenai calon pengantin Bu Bidan. Karena 1 minggu lagi kami berdua ingin menikah Bu Bidan. Syaratnya harus konsul dulu Bu, supaya nanti kedepannya kami bisa memahami, apalagi di sini kami berdua menikah dengan perbedaan budaya dan status yang mencolok Bu. Jadi kami ingin lebih memahami itu Bu Bidan. Oh, jadi begitu ya Mbak. Kalau boleh tahu sebelumnya apakah Mbak sudah tahu sedikit mengenai konseling calon pengantin ini? Maaf Bu Bidan, sebelumnya saya belum pernah mendengarnya. Baik, langsung saja saya jelaskan ya Mbak. Apa saja yang perlu kita ketahui sebelum kita menikah. Apalagi kalian berdua ini ditantang oleh perbedaan suku dan budaya. Langsung saja saya jelaskan. Kalau kita menikah dengan perbedaan suku dan budaya itu, yang pertama kendala bahasa ya Mbak. Di sini hambatan pertama yang harus dihadapi dalam pernikahan beda suku, yaitu nanti bahasa Mbak dan suami Mbak itu tidak bisa dimengerti oleh Mbak atau suami Mbak. Itu namanya tantangan pernikahan perbedaan suku dan budaya. Nanti kendala bahasa juga bisa menyulitkan saat kunjungan keluarga, misalnya keluarga dari Mbak atau suami Mbak, terutama jika tak ada satupun anggota keluarga yang bisa berkomunikasi dalam bahasa yang sama dengan pasangan Mbak. Kalau sudah begini, tentunya salah satu harus siap menjadi jabatan komunikasi antara pasangan dan keluarga. Jadi yang kedua, masalah dengan pihak imigrasi ya Mbak. Semua pasangan yang tentunya berharap agar prosedur yang harus dilalui untuk menjadikan pernikahan melalui diakui. Kedua, negara berjalan mulus. Namun, dalam sebagian besar kasus pasti ada kendala yang ditemui saat berurusan dengan pihak yang berwenang dalam masalah brikokasis ini. Maksudnya, nanti Mbak mengurus surat dalam imigrasi ini susah Mbak, karena ada perbedaan suku atau budaya antara Mbak dan suami Mbak. Jadi kalau bisa nanti salah satunya ada yang ngalah gitu Mbak. Nanti mintalah saran kepada pasangan yang sudah pernah menjadi proses serupa, dan kedua belah pihak harus sabar serta saling mendukung dalam menjalani setiap rangkaian prosedur. Jadi nanti jika ada saudara atau keluarga atau kerabat Mbak atau teman yang sudah mengalami pernikahan perbedaan suku atau budaya ini, Mbak bisa konseling kepada mereka gimana cara pemecahannya ya Mbak. Yang ketiga, persiapan yang berbeda mengenai pernikahan Mbak. Yang ketiga, persepsi yang berbeda mengenai pernikahan ya Mbak, tergantung pada suku atau budaya asal.
Yang terakhir, perbedaan pandangan mengenai agama. Masalah yang satu ini juga hampir sama dengan pandangan mengenai pernikahan yang sudah dibahas sebelumnya ya Mbak. Meskipun keyakinan sudah disamakan, tak berarti masalah agama sudah beres. Tentunya masih ada perintilan mengenai kebiasaan pribadi, ritual, atau nilai yang digunakan dalam menyikapi suatu masalah. Inilah yang penting Mbak. Kalau kita beda suku, beda budaya, pasti adat istiadatnya juga beda Mbak. Jadi saya harap dipertimbangkan lagi ya Mbak. Dari yang saya sudah bahas ini, apakah ada yang ingin Mbak tanyakan mengenai pernikahan bertentangan dengan perbedaan suku dan budaya ini Mbak? Sudah jelas Bu Bidan. Baik, kalau sudah jelas, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Mbak dan suami Mbak ke depannya. Jika ada yang belum lengkap saya sampaikan, saya harapkan Mbak bisa browsing di internet ataupun di majalah ya Mbak mengenai pernikahan bertentangan dengan perbedaan suku dan budaya ini. Kalau begitu, itu saja Mbak yang dapat saya sampaikan. Baik Bu Bidan, kalau begitu terima kasih ya. Saya pamit dulu. Baik Mbak, sama-sama.